Oke, secara garis besar intinya kita tuh ada sebenarnya bukan roadshow, tapi ada beberapa acara yang satu sama lain itu punya benang merah. Yang pertama itu tanggal 4 kita akan buat sebenarnya sama-sama inspiring seminar sama dengan Ustazah Dunia juga, cuma yang tanggal 4 ini memang khusus kita undang audiensnya itu influencer, teman-teman artis atau public figure untuk mendengarkan seminar langsung dari Ustazah Dunia Suaib yang tujuannya adalah untuk bisa memberikan impact untuk orang banyak tentang bagaimana sih mempersiapkan mental kita menghadapi Ramadan, insya Allah joyful Ramadan, dan juga awareness untuk tetap memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mudah-mudahan lewat teman-teman influencer dan juga public figure yang tanggal 4 datang ini bisa menyebarkan awareness ini gitu ya. Kemudian tanggal 8-nya itu acaranya Mona diteruskan, silakan. Oke, tanggal 8 Februari 2004 Insya Allah bersama ICR Networks akan ada acara di ISBSD ya, Mbak Ria ya. Yeah. Itu acaranya luar biasa banget, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ada banyak banget yang akan bicara. Siapa aja Mbak Ria? Ada Tere ya, pagi-pagi ini ada Tere, terus ada akustik, ada Habib Ali Alkaf, terus ada Ciki Fauzi juga yang akan perform. Terus siangnya, nanti ada talk show juga, ada Mona. Juga akan talk show ya, membuka Ustazah Dunia. Betul. Yang temanya nanti akan membawa tema tentang unbreakable. Tentunya setiap orang punya permasalahan dalam dirinya, dan kita kan diharapkan bisa resilience nih ya, bisa tidak kalau bisa dibanting tapi nggak pecah gitu ya. Nah untuk membukanya akan ada talk show dari aku, ada Mesya juga nanti insya Allah. Setelah talk show kemudian dilanjut dengan Ustazah Dunia Syaib yang beliau kan selain seorang ustazah juga seorang psikolog ya, jadi nampaknya tema ini akan sangat jadi luar biasa gitu ya, diakhiri dengan Ustazah Dunia sampai jam 5 sore. Iya. Ya anak muda diharapin datang. Betul. Karena gini, bahasa komunikasi Ustazah Dunia sangat mengena untuk milenial dan Gen Z. Betul. Kayak aku gitu ya Mbak. Iya. Ya, aku kolonial. Jadi itu perlu ya, bener ya kayak. Jadi nanti orang tua ajakin deh anaknya. Kalau misalnya ada komunikasi yang tidak mudah, nah ini dengan adanya Ustazah Dunia itu jembatan. Karena dia know how to talk to the youth. Iya. Jadi ini mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran sosok Ustazah Dunia tuh mungkin belum terlalu semuanya pada tahu gimana sih yang nanti bakal disampaikan, apakah serius seperti apa gitu ya Mbak Ria, punya bayangan mungkin yang beda-beda. Cuma kita pengen kasih sedikit gambaran bahwa seminar ini nantinya akan sangat-sangat mudah dipahami, walaupun beliau adalah orang Amerika, orang Palestina yang tinggal di Amerika, otomatis akan berbahasa Inggris. Jadi nggak usah worry tentang aduh gue bakal ngerti nggak ya, biasanya dengar ustazah atau ustadz dari Indonesia. Tapi kita jamin bahwa Ustazah Dunia ini seperti yang Mbak Ria sampaikan tadi, bahasanya, gaya komunikasinya itu sangat mudah untuk dipahami. Jadi buat kayak Mona aku yang bahasa Inggrisnya mungkin setengah-setengah so-so gitu ya, pasti akan paham karena bahasa-bahasa atau vocab yang akan digunakan itu sangat gampang untuk dicerna. Jadi relate untuk anak-anak kayak Mima, anak aku Syabila, anak-anak kuliahan, anak-anak yang memang pengen belajar tapi sungkan karena khawatirnya terlalu terlalu berat gitu ya materinya. Tapi ini sangat relate topiknya karena Gen Z atau milenial gitu ya pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan yang semua orang pasti akan mengalami. Itulah kenapa sebenarnya Ustazah Dunia ini sering banget viral ya di platform sosial media gitu. Jadi kalau misalnya aku undang teman-teman teman-teman datang yuk Ustazah Dunia Syaib, itu pasti nggak begitu tahu, tapi begitu aku lampirin videonya gitu, oh ini kan viral nih di TikTok gitu kan, oh gue pernah lihat nih di Instagram nih, seru-seru banget pembahasannya. Dia memang viral di mana-mana, tapi kadang-kadang orang nggak tahu ya namanya siapa. Nah makanya nih aku semangat banget untuk menyebarkan informasi ini, mumpung beliau ada di Jakarta yang
udah 3 tahun ini sih sebenarnya setiap tahun yang Berturut-turut. cuma kita belum tentu bisa dapat jadwalnya juga ya Iya. tahun depan gitu. Jadi ya mumpung beliau di sini dan agak lama ada beberapa acara yang dilaksanakan. Jadi kita pengennya jadi corong nih supaya lebih banyak lagi orang yang tahu kedatangan beliau. Iya, gitu. Jambut omongannya tadi dari Iya. seberapa pentingkah dari kehidupan pribadi kalian sampai akhirnya kalian mau terlibat membantu menyalurkan kepada publik. Seberapa penting banget sih ya, karena kalau aku jujur secara pribadi aku mendukung sekali kegiatan-kegiatan dari ISN gitu ya, terutama ICR Network ini selalu membuat program yang memang non-profit gitu ya. Kenapa aku kok mau gitu, karena insya Allah mudahin gitu ya, dengan semua kemampuan dan kapasitas yang terbatas ini sedikitnya bisa ngasih kontribusi. Kenapa sebenarnya lebih kepada diri aku juga yang kepengen pelan-pelan walaupun sedikit tapi konsisten bisa memberikan kontribusi gitu ya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang. Karena Mbak Ria ini salah satu inspirasi hidup aku gitu ya, dimana Mbak Ria konsisten banget untuk selalu berupaya untuk menjadi bermanfaat untuk orang gitu loh. Jadi aku kayak ketampar, gila gue yang lebih muda loh. Gue yang lebih muda sama Monja kayaknya ngelihat Mbak Ria yang semangat 45 satu Biar nggak hari. arisan-arisan aja yang Iya. agak naik tingkat gitu dikit. Nah, hari-hari mana lo arisan gitu ya. Tapi kan kalau kita kumpul di sini gitu ya, walaupun gak ada argo nih yang Mbak Ria bilang, memang pure aku volunteer sama Monadisnya, ada Bella juga, ada Tere, ada Wanda, Iris ada Bella. Ibel ya. Semua yang terlibat di SN ini alhamdulillah dengan kesadaran dan tanpa paksaan gitu ya, karena kita memang pengen menjadi bagian. Dan justru di sini aku yang berterima kasih dengan Yayasan Mbak Ria terutama karena telah melibatkan kita berdua ya. Betul. Monja, karena ya apa ya, ini ladang pahala gitu, karena bukan cuma pahala doang, tapi kita pengen ada artinya lah hidup ini. Aku sama Mesya seneng sih datang datang ke kajian-kajian ya. Ustadz-ustadzah dalam negeri juga luar biasa banget ilmunya, Masya Allah. Cuma memang beberapa kali aku datang ke acara-acaranya ISN sering banget ngundang ustadz-ustadzah dari luar. Itu memberikan warna gitu ya, untuk ilmu-ilmu yang selama ini kita terima. Oh, ada warna baru lagi. Apalagi kali ini Ustazah Dunia Syuaib, selain ustazah, beliau juga psikolog. Ini tuh unik gitu ya menurut aku gitu ya. Ada angle yang sekarang relate banget di masyarakat, yaitu mengenai mental health gitu. Nah, tapi beliau bisa menyampaikan dengan baik dan sangat dalam, walaupun dengan bahasa yang sangat ringan gitu ya, mengenai angle keagamaan gitu ya, mental health, psikologi, tapi dari sisi yang Islami ini luar biasa banget. Banyak banget ilmu-ilmu baru yang akhirnya aku terima gitu, dan ternyata yang relate bukan cuma ibu-ibu aja, tapi Gen Z juga sangat relate ya. Aku juga bawa anakku waktu itu ya. Ini jadi pembahasan luar biasa Mbak di rumah, jadi gerbang luar biasa. Makanya aku sangat appreciate dengan semangatnya Mbak Ria. Dengan segala keterbatasannya, aku sama Mesya merasa tersindir. Iya. Ya, Dan kekuatan dan terpacu. kesehatan ini hanya dipakai untuk ngopi-ngopi ya. Iya. Jadi ya udah, kita bantuin ISN. Iya. Dan Masya Allah nih kontribusinya, dan harapannya dari 2 atau 3 ya, karena ada Sister Kartika Putri juga, ada Iris Bella yang kebetulan hari ini ada. Itu kita gini, kalau platform kita sebenarnya knowledge is free ya. Ya. Ilmu tuh kan seharusnya gratis Iya. gitu. Yang nggak gratis tuh venue-nya, Iya. kan? Yang gratis tuh makanannya, Iya. ada umbul-umbul pula, kemudian pekerjanya. Nah, 1-2 waktu kita akan sangat mudah untuk memberikan nilai apabila yang lain-lain tuh memang kontributor gitu. Ya. Jadi sebenarnya kayak gitu, kayak teman-teman semua juga kan kontributor, nanti sharing, kemudian orang beli tiket kan untuk bayar. Nah, ISN tuh memastikan kepuritian daripada niat itu, karena kita nggak mau masuk dalam industri religius gitu, maunya mempersaudarakan. Mudah-mudahan. Nah, kenapa kok bisa bersaudara nih kalau platform kayak kita nih, nanti kali-kali kita akan dipersaudarakan juga ya. Kalau dalam satu event itu kan involvement dari banyak pihak ya, ada venue, ada pembuat kreatif, semua gitu loh. Iya. Nah, pada waktu kena pressure, terutama kalau yang dia niatkan tuh mendapatkan bimbingan dari Allah, itu pasti butuh teman seperjalanan. Yes.
untuk mengatasi. Iya. Aduh, kamisnya nih gimana ya, kita belum bayar ini, belum ini. Kan terjadi dialog, mau nggak mau terbuka, tapi ada satu tujuan yang berbeda. Tujuannya yang total mendapatkan rahmat Allah. Jadi Allah please, Allah suka nih. Kan ada juga ya dibilangin kalau kita bersaudara dan saling mencinta karena Allah, kita akan dapat naungan katanya nanti di surga. Amin, ya Allah. Jadi ini Sister termaksud Ju. semua kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan. Karena apapun itu selisih dari apa yang profesional kerja. Kalau begitu nulis pakai hati dan bisa menggerakkan, ya itulah nilai tambahan daripada kita punya masing-masing profesi. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.